Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, nama saya Andri Wahidin, dengan NPM 2275378, kelas Manajemen Informatika 2C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari matkul Sistem Operasi, yaitu resume dari video Bapak Sekta tentang instalasi web server. Oke, langsung saja. Eh, Arsitektur umum web server. Jadi yang saya rangkum pertama yaitu klien merupakan pengguna yang mengakses website melalui web server. Di sini ada klien, lalu ada web server, application server, dan database server. Lalu untuk klien itu merupakan pengguna yang mengakses web server melalui web server. Eh, jadi ya klien itu merupakan pengguna yang mengakses web server melalui browser. Contohnya kita masuk ke Chrome dan kita mencari sesuatu di browser. Eh, dia kita sebagai pengguna yang mencari sebuah web. Lalu ada web server merupakan software atau perangkat lunak yang menjalankan fungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien dan memproses sesuai dengan permintaan tersebut. Jadi di sini web server itu akan menerima pencarian dari klien. Jadi kak klien saya akan mencari polinila.ac.id. Jadi web server akan menerimanya dan menampilkan eh, hasil dari pencariannya. Terus ada application server merupakan platform atau lingkungan tempat aplikasi yang dijalankan, yaitu application server ya contohnya HTML. Intinya jadi web server dari tampilan web. Jadi ada HTML, CSS, dan JavaScript, dan JS, terus PHP, dan lain-lain. Jadi, aplikasi server itu untuk menampilkan atau tempat web server berjalan. Lalu ada database server menjadi tempat penyimpanan data yang digunakan aplikasi web. Jadi database itu eh, di belakangnya dari application server. Di belakangnya application itu ada database server dan web server. Lalu ada primary replica web server. Primary replika dalam database itu adalah sebuah database, adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai sumber atau pemegang utama data dalam sebuah sistem basis data terdistribusi. Primary replika bertanggung jawab untuk mengeksekusi operasi penambahan, penghapusan, pembaruan data, dan bertanggung jawab untuk menyebarkan perubahan data tersebut ke replika secondary dari database. Di sini saya mendapatkan resumenya dengan yang pertama yaitu eh, dengan konfigurasi secondary replica connection reduction, aplikasi dapat terhubung ke secondary replica yang memiliki latensi terendah ketika primary replica tidak tersedia. Jadi kedua itu ada tiga secondary replica pada diagram tersebut. Masing-masing terdapat instansi SQL server yang berjalan di server yang berbeda. Jadi setiap server ini terdapat instansi SQL yang berjalan di server yang berbeda. Jadi ini ada server, ini ada primary ya, dan dia memiliki server sendiri-sendiri. Ketika primary replika mati atau tidak tersedia, aplikasi dapat diarahkan ke salah satu secondary replika untuk membaca data. Jadi ketika aplikasi mati, eh, mungkin salah satu mati, dia akan diarahkan ke replika lain atau data lain atau server lain. Terus ada fitur secondary replica connection reduction yang memungkinkan always on availability group di SQL Server untuk menawarkan high availability di recorder yang kuat. Jadi fitur ini menawarkan untuk client application
eh, high availability atau di stacker, jadi bisa mengakses semuanya. Jadi high availability atau tertinggi availability-nya. Terus ada dalam kondisi memori replika tidak tersedia, aplikasi masih dapat berjalan dengan diarahkan menuju sekunder replika dengan dari yang paling dekat dan memiliki latensi terendah. Jadi ketika salah satu mati, dia akan diarahkan ke replika lain, contohnya ke yang ke kiri atau yang kanan. Lalu selanjutnya ada mapping URL sistem web. Nah, mapping URL sistem web itu adalah sebuah kode yang dimana di sini di setiap pencarian web itu ada beberapa kode yang dicari itu memiliki kode unik atau kode-kode tertentu atau sebuah sebuah eh, URL yang bernama URS. Itu sebuah sistem untuk menghubungkan URL atau alamat sistem dengan konten tertentu atau situs tertentu. Misalnya ketika pengguna mengakses YouTube, kalau nggak polinela.ac.id, itu sistem web akan menampilkan halaman about-nya atau halaman dari program atau web tersebut. Lalu untuk yang pertama itu ada protokol dipilih dengan protokol seperti HTTP atau HTTPS, FTP dipilih dia tipenya. Biasanya kalau itu yang lama HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada domain name atau biasanya ini lebih ke namanya adalah alamat server yang diinginkan seperti nama web.com atau www.google.com. Terus ada port number. Jika digunakan metode koneksi non standar, ada kemungkinan akan diminta nomor port tertentu untuk berkomunikasi. Lalu ada port jalur, bagian dari URL yang mengarah ke sebuah file atau directory pada situs web. Part yang dimulai setelah nama domain dan diberikan urutan spesifik kepada masing-masing file atau directory. Jadi ketika eh, di sini tuh yang bermaksud dari dalam file directory di dalam web server. Dia ada beberapa file atau direktorinya. Lalu ada query string query, opsi tambah yang diberikan pada URL seperti parameter pencarian atau filter. Jadi ini adalah sebuah database parameter pencarian atau filter. Terus ada fragment identity, pengidentifikasi fragment bagian dari halaman web yang menjadi tujuan seperti bagian dari sebuah dokumen atau elemen tertentu. Jadi adalah di sini adalah data yang dicari untuk mendapatkan tujuan akhirnya. Lalu ada web application. Web application adalah aplikasi yang berjalan di web browser dan menghubungkan dengan pengguna ke server web ke server web untuk mengakses layanan atau informasi yang tersedia. Aplikasi ini memerlukan pemahaman bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta teknologi server-side seperti PHP atau Node.js. Aplikasi web sangat fleksibel dalam penggunaan dan tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Namun aplikasi web tergantung pada koneksi internet dan pengembangannya memerlukan pengetahuan yang luas. Lalu ada jenis URLs. Jenis URLs itu ada URL statik dan URL dinamis. Bentar. Lalu ada penjelasan dari URL statik dan URL dinamis itu
URL atau Universal Resource Locator adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dari suatu sumber yang di internet. Dalam web development, terdapat dua jenis URL yaitu yang digunakan, yaitu static dan dynamic. Ya, static adalah URL yang menunjuk ke halaman web yang memiliki alamat tetap dan tidak berubah. Contoh URL statik adalah halaman about use dalam sebuah website di mana URL akan selalu sama dan tidak berubah meskipun isi dari halaman tersebut berubah. Contohnya ya www.google.com, dia tidak akan berubah karena dia bersifat statis atau sudah tetap. Terus ada sedangkan URL dinamis adalah sebuah menuju ke halaman website yang dihasilkan secara dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan input dari pengguna. Contoh URL dinamis adalah pencarian dari suatu page yang ditampilkan melalui halaman pencarian dengan URL yang berubah sesuai dengan keyboard pencarian. Contohnya mungkin kita di web server sendiri kita membuat website, kita itu dari web server kita itu kita menyantumkan IP di kita pas waktu instalasi web server di Linux, kita akan memasukkan IP. Dan kemarin saya membuat sebuah web server yang dimana saya membuat sebuah web table dengan mengkonfigurasi hmm, IP address dari saya, yaitu IP address dari sebuah jaringan yang saya pakai, lalu kita menambahkan NPM, yaitu seperti contohnya 192.168.43, dengan ditambah NPM 100 ditambah NPM saya berarti 178, itu akan masuk ke sebuah website server saya. Tapi ketika saya berubah jaringan, hmm, otomatis IP address akan berubah. Jika saya mencari dengan IP yang sama, mungkin web server saya tidak akan tertutup. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Link saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.